Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam ya teman-teman semua. Kembali lagi kita di mata kuliah Principles of Financial Accounting bersama saya Era Trianita Saputra. Oke, pada sesi kali ini ya kita akan membahas terkait dengan analisis keputusan investasi berdasarkan laporan keuangan. Apabila sebelumnya kita telah belajar ya terkait dengan menyusun serta ya memaparkan hasil informasi yang tersaji dalam laporan keuangan, dimulai dari proses transaksi, lalu buku besar, jurnal penyesuaian, lalu menyusun neraca saldo hingga menyusun 5 laporan keuangan. Pada sesi kali ini teman-teman semua akan belajar terkait dengan ya kegunaan laporan keuangan dalam rangka untuk analisis keputusan investasi. Oke. Sebelum kita memulai lebih lanjut ya, tolok ukur apa sajakah yang dapat digunakan untuk membuat keputusan terkait investasi pada aset produktif? Teman-teman di sini mengenal dulu terkait dengan capital budgeting ya. Capital budgeting di sini merupakan seluruh rangkaian proses ya teman-teman. Proses di mana dimulai dengan perencanaan atau planning terlebih dahulu dan pengambilan keputusan nantinya mengenai pengeluaran dana. Nah, serta ya tidak lupa ketika kita membahas terkait dengan pengeluaran dana pasti juga terkait dengan jangka waktunya. Nah, nanti ke depan kita akan belajar ketika kita mengeluarkan sejumlah uang 1M ya, BEP-nya itu dalam jangka waktu berapa lama. Nah, oke, sebelum kita menuju ke sana ya, kita di sini akan belajar ya kenapa related ya, berhubungan antara capital budgeting dengan analisis keputusan investasi. Ya, kembali lagi ya teman-teman, bahwasanya ya investasi itu sendiri tidak hanya kepada investasi pada aset keuangan, tapi di sini kita belajar terkait dengan investasi pada aset produktif. Aset produktif itu seperti apa ya kan? Nah, apabila kita teliti dan telah lebih lanjut bahwa aset produktif ya, di mana aset yang digunakan untuk beroperasi ya oleh suatu perusahaan untuk mendatangkan ya atau kita nantinya akan memperoleh laba. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas ya teman-teman pada sesi kali ini, analisis keputusan investasi terkait dengan aset produktif. Nah, kaitannya dengan capital budgeting, bahwasanya ketika kita berinvestasi artinya nanti kita akan mengeluarkan sejumlah dana ya, sejumlah dana yang diinvestasikan pada usaha A, B atau C ya, proyek A, B atau C, sehingga nantinya kita akan memperoleh sejumlah laba ya dalam jangka waktu tertentu. Oke. Ya. Setelah kita tahu ya perkenalan berkaitan dengan capital budgeting, yang kedua pasti ya teman-teman, ketika kita memutuskan ya suatu keputusan ya terkait dengan analisis investasi ya, di sini ada motif capital budgeting itu sendiri. Tujuannya suatu perusahaan ya melakukan penganggaran modal itu apa sih ya? Nah, pada dasarnya ketika suatu perusahaan melakukan anggaran terhadap modal, anggaran terhadap pengeluaran sejumlah dana yang akan diinvestasikan pada wilayah tertentu atau usaha tertentu, maka ya pada saat yang bersamaan suatu perusahaan di sini juga melakukan yang namanya penganggaran modal. Jadi motif capital budgeting pada dasarnya adalah untuk memperkirakan ya aset ya atau perolehan laba yang akan kita dapatkan di tahun depan itu sejumlah berapa rupiah kah atau berapa dolar kah. Oke. Lalu ya yang setelah kita tahu ya motif dari capital budgeting, teman-teman di sini ya tahu terkait dengan jenis-jenis keputusan dalam capital budgeting. Keputusan dalam capital budgeting lebih kepada apakah kita akan berinvestasi atau tidak pada aset produktif tersebut. Ingat ya, di sini konteksnya adalah investasi pada aset produktif ya. Nah, Bu, apakah kita bisa terapkan ya pada investasi ketika kita beli emas seperti itu ya? Bisa, tapi di sini lebih ditekankan kepada aset produktif di mana suatu perusahaan atau perseorangan mengeluarkan sejumlah dana saat ini dan nanti akan diukur oleh seorang financial ya, mengukur berapakah nantinya akan break even point atau
kapankah kita akan mendapatkan laba ya di tahun berapa. Oke. Nah, setelah kita tahu ya motif lalu jenis-jenis keputusan dalam capital budgeting, nah selanjutnya, langkah selanjutnya dalam proses analisis keputusan investasi adalah terkait dengan proses capital budgeting itu sendiri. Urutan-urutannya ya, karena definisi dari capital budgeting itu sendiri apa tadi? Suatu proses ya, proses hingga mengeluarkan sejumlah dana. Nah, proses capital budgeting dimulai dari pembuatan proposal. Pembuatan proposal ya, di sini pada umumnya ya terkait dengan wilayah atau usaha manakah yang akan kita tuju ya untuk kita ya kucurkan sejumlah dana ya, atau kita di sini mau invest di usaha apa ya. Lalu yang kedua, kita buat kajian dan analisa. Kajian dan analisa di sini bisa menggunakan berbagai metode ya teman-teman. Bisa dengan menggunakan metode kualitatif, wawancara ya contohnya, atau kuantitatif dengan angka-angka. Dengan angka-angka di sini contohnya adalah dengan menggunakan laporan keuangan ya sebagai dasar pembuatan keputusan investasi tahun depan. Oke. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Jadi, dari kajian dan analisa yang sudah dilakukan akan dirumuskan beberapa alternatif kebijakan keputusan yang terbaik. Ya, contohnya ketika ya tahun kemarin laba 1M ya kan? Lalu ternyata tahun ini kita sedang dihadapkan oleh pandemi Covid. Dan kebetulan juga usahanya bergerak pada bidang makanan. Nah, dari analisa dan kajian tersebut, kita di poin ketiga ini adalah mengambil keputusan yang terbaik ya atas kajian dan analisa yang sudah dilaksanakan. Lalu yang keempat, setelah kita mengambil kebijakan keputusan, melakukan implementasi. Keputusan A kita implementasikan ya di lapangan itu nanti apakah akan mendatangkan manfaat ataukah akan mendatangkan kerugian. Lalu yang terakhir adalah tindak lanjut ya atau follow up. Jadi kita cocokkan ya teman-teman dari awal hingga implementasi apakah terjadi perbedaankah atau tidak. Nah, ini adalah proses capital budgeting ya, yang mana proses capital budgeting ini ya merupakan ya salah satu indikator juga yang digunakan oleh berbagai investor ya untuk merumuskan suatu kebijakan terkait dengan keputusan investasi. Lalu pertanyaannya, Bu, apakah ada analisis lebih lanjut ya, ataukah ada teknik lain ya terkait dengan analisis keputusan investasi pada usaha atau suatu proyek? Oke, jawabannya ada ya. Nah, ini adalah beberapa tools ya atau alat yang digunakan oleh para investor untuk menilai suatu kelayakan usaha atau suatu proyek. Di mana ya nanti setiap elemen atau setiap alat ukur ini menggunakan ya data-data berupa ya ada yang rasio keuangan, ada juga berupa informasi-informasi yang didapatkan dari laporan keuangan sebelumnya. Yang pertama kita kenalan ya dengan average rates of return, di mana nanti teman-teman ARR itu sendiri merupakan metode penilaian investasi yang mengukur seberapa tingkat keuntungan dari investasi yang nanti akan dilakukan. Nah, rumus ya rata-rata dari earning after tax berarti laba bersih ya teman-teman, dibagi dengan rata-rata investasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Jangan lupa karena ini rasio ya dan bisa dijadikan oleh persentase dikalikan 100%. Lalu yang kedua ya, alat yang kedua yaitu kita belajar terkait dengan payback period. Payback period pada dasarnya digunakan untuk salah satu tools ya untuk mengevaluasi terkait dengan kebijakan keputusan investasi. Evaluasi di sini dikaitkan dengan waktu ya. Contoh, saya di sini berinvestasi pada usaha A ya sejumlah 5 juta ya. Lalu ya pertanyaannya, uang 5 juta tersebut saya akan BEP atau saya akan mendapatkan laba di tahun berapa ya? Ternyata saya akan mendapatkan laba di tahun ya di waktu 2 tahun. Nah, pada saat 2 tahun itulah yang disebut sebagai payback period. Pertanyaannya, semakin cepat baik enggak Bu ya? Atau semakin lama
investasinya semakin baik? Nah, di sini adalah jawabannya semakin cepat atau semakin kecil nilai payback periodnya, maka dinilai layak ya untuk kita ya kucurkan sejumlah dana. Oke, ini adalah alat untuk kedua ya teman-teman. Lalu yang ketiga, kita belajar terkait dengan net present value. Nah, net present value itu sendiri ya merupakan salah satu teknik dari capital budgeting yang mempertimbangkan nilai waktu uang yang paling banyak digunakan. Jadi ya sebelumnya kita sudah belajar ya terkait dengan present value, future value. Bagaimanakah menghitung present value dan bagaimanakah untuk menghitung future value. Nah, untuk rumus menghitung NPV itu sendiri merupakan ya perbandingan antara inflow dan outflow tapi di present kan. Rumus present value ya 1 dibagi 1 plus I pangkat N ya. Nah, apabila nanti hasil NPV-nya positif atau laba, maka investasi tersebut layak untuk dijalankan. Lalu yang keempat terkait dengan profitability index ya, di mana mengukur ya penerimaan ya dengan present value dari investasi. Jadi rumusnya adalah present value of cash flow dibandingkan dengan investasinya. Nah, ketika profitability index itu lebih besar dari 1, maka proyek investasi dianggap layak untuk dijalankan. Jadi basisnya adalah di sini data yang berada di laporan keuangan dan di lapangan. Oke, ini adalah alat-alat ya yang digunakan oleh manajer proyek atau di sini financial analyst untuk menganalisa apakah layak atau tidak berinvestasi pada aset produktif A, B atau C. Ya. Alat ukur yang terakhir adalah internal rate of return ya, teman-teman. Di mana IRR ya didefinisikan sebagai tingkat diskon ya, berarti prosentase ya, atau bunga yang akan menyamakan present value cash inflow dengan jumlah initial investment atau outflow-nya. Jadi nanti teman-teman membandingkan antara internal rate of return pada saat outflow dan inflow-nya. Nah, kesimpulannya ya, kapan ya ketika investasi tersebut layak untuk dijalankan? Pada prosentase berapa ya internal rate of return-nya ya dinilai layak? Nah, sekarang ketika ya IRR lebih besar atau sama dengan cost of capital, maka usulan proyek investasi itu layak ya untuk dijalankan atau diterima. Sebaliknya ya teman-teman, apabila IRR kurang dari cost of capital, maka ya usulan proyek investasi atau usaha ya tidak layak untuk dijalankan. Jadi inilah beberapa parameter ya yang digunakan oleh para analis ya untuk menganalisa sebuah kelayakan dari investasi berdasarkan data laporan keuangan. Nah, ini ya teman-teman, kita belajar terkait analisis investasi berdasarkan laporan keuangan. Jadi untuk kasus dan tugas kita akan bahas di kelas. Jadi silahkan teman-teman jika ada pertanyaan bisa disampaikan langsung melalui kelas atau WA. Jadi sekian dulu ya sesi ke-6 untuk mata kuliah Principles of Financial Accounting. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.